Perkenalkan, nama saya Rahmat Silvana, NIM 2021-7008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai VBD 2 tentang Harinas Panji. Di sini saya dari kelompok 4. Ini merupakan topik dari topik 2 Harinas Panji. Panji seorang karyawan laki-laki berusia 21 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang dikendarainya ditabrak sebuah truk dari arah belakang. Dia terlempar ke arah depan dan tersungkur sehingga lutut kanannya membentur aspal. Ia tampak kesakitan sekali dan tidak mampu menggerakkan tungkainya. Di rumah sakit, Panji segera diberi pertolongan, dipasang bidai pada tungkai kanannya. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tungkai tidak dapat digerakkan, tampak perbedaan bentuk tungkai, bengkak, dan krepitasi. Selanjutnya, Panji dipersiapkan untuk beberapa pemeriksaan radiologi. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang pada bagian distal femur. Nah, dokter menyarankan Panji untuk menjalani operasi daerah lututnya. Keluarga Panji menanyakan kepada dokter, tungkai kanannya yang cedera dapat berfungsi seperti sebelumnya atau tidak. Kita lakukan poin-poinnya. Kita bahas satu-satu. Nah, bagaimana struktur anatomi dan histologi dari tulang panjang? Nah, di sini ada tulang ekstremitas atas, di lengan atas ada humerus, dan juga di bagian sini ada clavicula dan scapula untuk tulang panjangnya yaitu humerus. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yaitu berculum majus, minus, ada crista, ada fossa radialis, coronoidea, sama epicondylus lateralis, capitulum humeri, dan lain-lain. Nah, untuk lengan bawahnya ada radius dan juga ulna. Untuk membedakan radius dan juga ulna, kalau radius itu dia mengarah ke jari ibu jari, kalau misalnya ulna tuh dia mengarah ke jari kelingking. Ini merupakan tulang femur di ekstremitas bawah, tulang paha. Nah, di bagian tulang paha, di bagian tungkai bawahnya ada fibula dan juga tibia. Nah, tibianya yang lebih besar, kalau fibulanya itu. Kalau tibia itu biasa kita sebut dengan tulang kering. Nah, untuk histologi dari tulang panjangnya, di sini ada zona istirahat, ada zona proliferase, ada zona hipertrofi, dan klasifikasi sama zona ossifikasi dan lain-lain. Ini juga gambar dari histologi perbesaran 50. Nah, terus struktur anatomi yang ada di daerah lutut termasuk saraf dan pembuluh darah utama daerah lutut. Nah, di bagian lutut sini ada patella. Nah, kemudian ada beberapa otot, di sini ada musculus articularis genus dan lain-lain. Nah, untuk pembuluh darahnya, di sini ada pembuluh darah arteri, jadi dekat sekitar lutut ada arteri femuralis, ada tibialis anterior, ada tibialis posterior, arteri fibularis, ada popliteal, dan lain-lain. Pembuluh darah femanya ada vena femoralis, ada vena subvena magna, ada subvena parva, dan lain-lain. Dan di sini ada nervus, di bagian patella, di sini ada nervus subvenous, ada nervus fibularis superficialis, nervus suralis, dan lain-lain. Nah, ini adalah struktur anatomi dari patella. Di sini ada basic patella yang datar, terus ada facies anterior dan apex patella yang seperti cekung. Nah, bagaimana kinesiologi dan biomimika normal tungkai dan juga lutut. Nah, jadi kita tahu dulu kinesiologi itu apa. Jadi kinesiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak tubuh manusia, di mana anatomi pada tubuh yang anggota gerak bagian bawah yang meliputi otot dan juga tulang sehari-hari. Di sini bagian otot yang berperan dalam pada saat berlari yang musculus gluteus dan lain-lain. Nah, di sini juga quadriceps juga berperan dan juga hamstring atau di hamstring. Nah, kemudian pada saat berlari pada tulang yang menggerakkan misalnya femur, fibula, dan juga tibia, tulang-tulangnya berlari. Nah, kemudian terdapat dua komponen yang mendukung pada saat berlari, yaitu panjang langkah atau straight leg dan juga frekuensi langkah atau strata frekuensi. Nah, panjang langkah itu merupakan kemampuan kecepatan individu yang dapat diukur dari seberapa besar jarak yang dihasilkan dalam satu kali melangkah. Nah, ini dibagi menjadi driving pace, super pace, dan juga flight pace. Nah, driving pace, teman-teman lihat di sini di nomor 3. Driving pace itu fase di mana jarak horizontal center of gravity tubuh itu berada di depan kaki saat kaki itu akan take off. Kemudian flight pace nomor 2. Nah, ini fase di mana jarak horizontal center of gravity tubuh itu berada dalam posisi di udara. Jadi pada saat dia melangkah. Support pace adalah fase di mana ujung kaki yang menapak menjadi support berada di depan dari jarak horizontal kok tubuh. Ini nomor 1.
Nah, kemudian gerak melangkah yang berulang-ulang secara berganti antara tungkai kanan dan juga tungkai kiri itu disebut dengan siklus melangkah atau gait cycle. Nah, untuk frekuensi langkah itu merupakan jumlah langkah yang dibuat per hari dalam waktu tertentu, yang ditentukan oleh seberapa lama waktu tempuh yang menyelesaikan satu langkah. Nah, kalau semakin lama waktu perputaran kaki untuk menghasilkan langkah, maka semakin sedikit langkah yang dibuat tersebut dan sebaliknya. Kemudian nomor 4 yaitu mengapa timbul nyeri, bagaimana mekanismenya. Nah, pada saat kita terjadi patah atau tulang, itu akan terjadinya kerusakan di korteks pembuluh darah, sumsum tulang, dan juga jaringan lunak. Kemudian terjadi pendarahan atau kerusakan tulang dan jaringan sekitarnya, sehingga menimbulkan yang namanya hematoma. Hematoma itu penumpukan darah abnormal di luar pembuluh darah. Kemudian adanya hematoma ini menyebabkan dilatasi kapiler di otot, kemudian meningkatkan tekanan kapiler sehingga menstimulasi histamin pada otot yang iskemik. Iskemik itu aliran darah yang berkurang. Terus menyebabkan protein plasma hilang dan masuk ke interstisial, kemudian menyebabkan terjadinya edema atau pembengkakan, sehingga edema yang terbentuk akan menekan ujung syaraf sehingga menimbulkan yang namanya nyeri. Kelima itu bagaimana mengenal tanda fraktur atau dislokasi ini. Pertama, deformitas. Deformitas itu pembengkakan dari pendarahan lokal. Ya, berbeda antara satu dan yang lain. Memar, spasme otot. Spasme otot itu dapat menyebabkan pembentukan tulang, nyeri, ketegangan, kehilangan fungsi, gerakan abnormal, dan krepitasi. Krepitasi itu seperti berderak atau suara kisi oleh tulang yang bergesekan. Nah, bisa disebut dengan sendi berderit. Kemudian perubahan neuromuskular. Nah, ini merupakan contoh dari deformitas. Ada kelainan, kemudian ada pembengkakan atau edema, ada fraktur sehingga terjadinya edema. Nah, kemudian ini memar terjadi karena pendarahan subkutan pada lokasi fraktur. Nah, mengapa perlu dibidai? Nah, pembidaian itu merupakan alat yang bersifat kaku atau keras yang digunakan pada patah tulang. Jadi ini juga bisa diartikan sebagai tindakan imobilisasi eksternal bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Nah, jadi kenapa dibidai? Karena tujuannya untuk mengurangi nyeri dan mengurangi timbulnya kecacatan dan juga mengistirahatkan anggota badan yang cedera. Kemudian juga bisa mempercepat penyembuhan agar anggota tubuhnya itu tidak terlalu banyak bergerak. Makanya dibidai. Nah, macam-macam bidai ini bisa menggunakan bidai Begin itu biasanya menggunakan yang keras ya, bahan dasarnya biasanya kayu. Untuk bidai soft bidainya lebih lembut, biasanya memakai perban plastik. Nah, kemudian bidai traksi. Untuk bidai traksi ini jenis penyangga khusus yang digunakan untuk patah tulang, biasanya patah tulangnya di paha. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk konfirmasi diagnosis ketidakmampuan menggerakkan tungkai kanannya. Nah, berdasarkan informasi pada kasus, misalnya dia ditabrak dari arah belakang, kemudian lututnya berbentuk aspal, tungkainya tidak mau bergerak, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, tungkainya tidak dapat digerakkan, ada yang perbedaan bentuk tungkai, bengkak, dan juga gravitasi, sehingga pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan yaitu pemeriksaan radiologi untuk memeriksa apakah fraktur yang diderita oleh pasien ini frakturnya lokasinya itu di bagian mana. Untuk penyebab dari fraktur distal ini bisa jadi untuk pada pasien muda itu karena trauma energi tinggi, sedangkan kalau pada pasien lansia itu karena mekanisme energi rendah. Tapi yang seperti kita ketahui bahwa di kasus itu masih muda ya si Jeremy, jadi faktornya dapat disebabkan oleh trauma energi yang tinggi. Nah, untuk pengaruhnya bisa ya kelainan bentuk tungkai, adanya dislokasi, dan adanya cedera. Nah, untuk pemeriksaan faktor yang dilakukan, kita anamnesis dulu, kita cari mekanisme penyebab penyerakan seperti apa, apakah dulu dia pernah mengalami faktor atau tidak. Nah, pemeriksaan fisik, look, feel, dan move. Kemudian pemeriksaan biologi berupa X-ray untuk mengetahui di mana letak dari frakturnya. Untuk pemeriksaan fisik, look, feel, dan juga move. Look, perhatikan juga penampakan cedera. Lihat apakah cedera atau lukanya itu merupakan fraktur terbuka atau tertutup. Feel dan juga plastik. Kita merasakan ekstremitasnya dari proksimal ke sampai distal. Terus move berupa pemeriksaan rheumatoid range of motion. Nah, untuk pemeriksaan radiografinya berupa X-ray. Untuk prinsip dari X-ray itu rule of two. Jadi dilihat dari dua sisi. Nah, kenapa kita lihat dari dua sisi? Karena kalau misalnya kita lihat dari anterior posterior, misalnya tidak ada
fraktur, bisa jadi pada saat kita lihat dari lateral itu adanya fraktur. Nah, jadi harus dilihat dari dua sisi untuk memastikan frakturnya benar-benar terjadi di bagian mana. Nah, ini ada two view, bisa dilihat dari dua sisi, yaitu antara posterior dan lateral. Tujuan kita melihat dari dua sendi pada ekstremitas yang berbeda. Two limbs, kita lihat dari dua ekstremitas. Nah, ini untuk membantu mendiagnosa dan melihat anatomisnya. Itu assertion, melihat dari dua aksu untuk terdeteksi beberapa hari kemudian. Nah, apa komplikasi yang terjadi pada fraktur? Nah, jadi seperti yang ketahui bahwa faktor femur besar itu bisa disebabkan oleh cedera kecelakaan, trauma, dan cedera terbuka atau cedera yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami cedera vaskular. Nah, untuk komplikasinya bisa terjadi sindrom kompartemen. Jadi, sindrom kompartemen itu suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan interstial dalam tulang yang terbatas, itu dalam kompartemen osteofasial yang tertutup. Nah, kemudian komplikasi yang terjadi bisa karena yaitu nyeri. Kemudian malunation. Malunation itu keadaan tulang patah yang telah mengalami jatuhan dengan fragmen fraktur berada dalam posisi yang tidak normal. Artinya dalam posisi yang buruk. Jadi malunation itu menyebabkan artritis pada kompartemen medial dan juga lateral. Kemudian bisa menjadi penyebab infeksi. Nah, untuk infeksi pada fraktur tertutup itu resikonya 3-16%. Kemudian jika tidak ditangani dengan baik, jika tidak mendapatkan penanganan yang baik, itu bisa terjadi komplikasi kecacatan. Itu komplikasi jangka panjang. Nah, bagaimana pengulangan fraktur, apa yang mendasarinya? Fraktur dibagi menjadi 12, ada fraktur berdasarkan tempat lokasi terjadinya. Kalau misalnya pada kasus itu di fraktur femur distal, berdasarkan perluasan komplit sama inkomplit. Kalau komplit itu menyeluruh, kalau inkomplit itu hanya sebagian. Nah, berdasarkan bentuk garis patahnya di sini ada transverse fraktur ya, seperti ini, oblique fraktur, agak miring, spiral fraktur, miring, dan semuanya. Terus comminuted fraktur ya, ada seperti retak. Kemudian fraktur, ballistic fraktur, sama compression fraktur. Berdasarkan fragmen tulang ya, ada simple, comminutive, sama segmental. Kalau simple terdiri dari hanya 2 fragmen, kalau comminutive itu remuk, kemudian segmental itu terdiri dari lebih dari 2 fragmen. Nah, berdasarkan posisi fragmen ada fraktur tidak bergeser sama bergeser. Berdasarkan hubungan faktor tulang dan juga jaringan ada faktor tertutup, faktor terbuka, faktor komplikata, sama faktor patologis. Nah, berdasarkan sifat fraktur ada fraktur yang tertutup sama fraktur terbuka. Nah, bedanya apa? Kalau fraktur tertutup, tulangnya itu tidak menembus kulit atau berada di dalam, sedangkan fraktur terbuka itu tulangnya itu menembus kulit. Nah, ini merupakan tingkat-tingkat dari fraktur tertutup, ada tingkat 0, 1, 2, dan 3. Kalau pada kasus jadi pada tingkat 2 karena faktor yang dialami berat dengan konsistensi sering lunak bagian dalam dan juga terjadinya pembengkakan. Kemudian faktor terbuka ini ada tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Tipe 1 ini panjang lukanya itu kurang dari 1 cm, ini panjang luka lebih dari 1 cm. Di tipe 3A lukanya besar serta jaringan lunak yang baik. Tipe 3B itu lukanya besar, fragmen tulang yang terbuka, pengupasan periosteum yang luas perlu cakupan. Kemudian yang tipe 3C itu lukanya besar dengan cedera arteri besar. Nah, berdasarkan bentuk garis fraktur dan hubungan dengan mekanisme trauma ini ada. Berdasarkan kedudukan tulangnya tidak ada dislokasi sama adanya dislokasi. Nah, kalau adanya dislokasi pada ad axim ada ad lotus, ada ad longitudinal, sama ad lotus contractum. Nah, berdasarkan posisi frakturnya ya bisa satu batang tulang itu bisa menjadi 3 bagian, yaitu proksimal yang mendekati atau bagian atas, medial bagian tengah, dan 1/3 distal yang menjauhi atau bagian bawah. Fraktur kelelahan, fraktur akibat tekanan yang berulang-ulang. Nah, untuk fraktur kelelahan ini biasanya paling sering terjadi pada tibia atau fibula atau metatarsal, terutama pada atlet, penari, dan juga rekrutan tentara ini sering mengalami faktor kelelahan. Faktor patologis ya, faktor yang dapat terjadi bahkan dengan tekanan normal jika tulang telah melemah oleh tumor atau jika terlalu rapuh. Nah, pemeriksaan menunjang apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis? Nah, untuk menegakkan diagnosis pada fraktur secara umum ya, kita bisa menggunakan pemeriksaan laboratorium, X-ray, scan, dan MRI. Namun untuk kasusnya pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu X-ray untuk memastikan lokasi terjadinya fraktur di mana. Ini pemeriksaan laboratorium bertujuan untuk melihat adanya kerusakan organ akibat
atau berkaitan dengan fraktur dan dislokasi tulang belakang. Radiografi atau X-ray, identifikasi fraktur, estimasi pemendekan tulang dan juga kelurusan garis spinal. Nah, untuk ini tadi saya sudah jelaskan. Untuk CT scan, jadi CT scan ini kekurangannya harganya lebih mahal dari radiasi yang dipaparkan oleh pasien. Nah, CT scan itu digunakan untuk melihat adanya faktor sembunyi yang tidak dapat dilihat di radiografi polos atau X-ray. Nah, MRI atau magnetic resonance imaging ini seperti ini, digunakan untuk membedakan antara fraktur yang disebabkan oleh keganasan. USG itu untuk melihat garis fraktur dan juga hematoma pada anak. Kemudian pemeriksaan densitas tulang dilakukan pada pasien tanpa trauma dan fraktur kompresi tulang belakang secara spontan. Ini scintigraphy tulang. Pemeriksaan ini sangat sensitif tetapi tidak spesifik. Nah, apa yang mendasari pemeriksaan penunjang tersebut? Karena pertama kita melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Ya, pada anamnesis ya kita tahu bahwa si Panji itu dia berusia 21 tahun mengalami kecelakaan, keluhan utamanya itu sakit pada daerah lutut kanan, kemudian keluhan penyertanya itu tidak mampu menggerakkan tungkainya, riwayat pekerjaan karyawan, kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukan bahwa tungkainya itu tidak dapat digerakkan, kemudian tampak perbedaan bentuk tungkai, terus terjadi bengkak, kemudian regurgitasi. Nah, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan penunjangnya, maka untuk melihat lokasi di mana lokasi terjadinya fraktur, maka diperlukan pemeriksaan radiologi berupa adanya patah tulang pada bagian distal femur. Nah, apa yang mendasari pasien tersebut harus dirujuk? Karena adanya pemeriksaan penunjang ya tadi radiologi, setelah diperiksa radiologi maka mendapatkan hasil bahwa frakturnya itu terjadi di bagian distal femur, sehingga harus dilakukan pembedahan, sehingga tidak bisa ditangani oleh dokter primer atau dokter umum, sehingga harus dirujuk atau diberi kompetensi ke dokter spesialis. Pada dasar tata laksana fraktur atau dislokasi, untuk pengertian menjadi tata laksana itu menurut KBBI itu cara mengurus atau menjalankan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau dalam kasus ini kita dapat artikan bahwa sebuah cara mengurus atau menangani suatu kasus yang berupa penyakit. Nah, fraktur itu patah tulang disebabkan oleh trauma dan juga tenaga fisik. Ya, dislokasi pindahnya permukaan sentuh tulang yang menyusun sendi maupun tulang. Nah, tujuan pelaksanaan apa? Untuk mengurangi nyeri dan mempertahankan posisi yang optimal, kemudian membantu proses penyatuan tulang dan mengembalikan fungsi yang optimal. Jadi prinsip menangani faktor itu untuk mengembalikan posisi patahan ke posisi yang semula. Nah, jadi tata laksana yang dilakukan yaitu survei primer dan juga sekunder. Untuk survei primer meliputi ABCD, airway, kita periksa kelancaran jalan nafas, kemudian breathing, itu ventilasi yang baik seperti fungsi paru-paru, ruang dada dan juga diafragma. Kemudian circulation, evaluasi sirkulasinya seperti volume darah, pencerahan dan lain-lain. Disability itu tingkat kesadarannya, kita periksa reaksi pupilnya, kemudian exposure itu kita buka pakaiannya. Misalnya kalau pada fraktur yang mengalami luka itu kita tidak mungkin buka pakaiannya, jadi kita biasa pakai gunting. Kemudian survei sekunderi kita anamnesis, kita periksa mekanisme jatuhnya seperti apa untuk mendapatkan diagnosis. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi berupa X-ray dan lain-lain. Kemudian kita lakukan pembedahan, kita rujuk ke dokter spesialis kemudian melakukan pembedahan. Kemudian untuk lukanya kita beri salin dan juga menyelimuti luka fraktur dengan gas steril, lembab dan juga bisa diberikan betadine pada gas. Kemudian pemberian analgetik, kemudian antibiotik. Nah, kemudian imobilisasi bagi ekstremitas yang dicurigai fraktur. Nah, pada pembedaan ini kita pakai traction splint. Nah, bagaimana mekanisme proses penyembuhan fraktur? Nah, di sini yang pertama yaitu hematoma. Nah, jadi pada saat kita fraktur itu terjadi penumpukan darah abnormal di luar pembuluh darah. Kemudian nanti akan terjadinya inflamasi sehingga daerah bagian fraktur itu terjadinya pembengkakan. Kemudian akan mengalami kalus. Jadi lapisan kulitnya itu tebal. Jadi kalau pas kalus ini biasa frakturnya itu sudah mau mengalami penyembuhan. Kemudian terjadinya consolidation seperti ini, kemudian remodeling atau proses pengukuhan atau persatuan tulang. Jadi pada saat remodeling ini tulang dalam fase penyembuhan terakhir.
Nah, faktor apa saja yang menentukan kecepatan penyembuhan fraktur? Bisa jadi dari faktor lokal sama faktor sistemik. Untuk faktor lokalnya itu dari karakteristik frakturnya, tingkat keparahan frakturnya, kemudian infeksi. Nah, adanya infeksi itu dapat menyebabkan penyembuhannya itu buruk atau tertunda. Kemudian terjadinya pasokan darah. Nah, kurangnya dari suplai darah di lokasi fraktur itu akan menyebabkan penundaan atau non-union. Kemudian faktor sistemik itu ada usia lanjut, ada kegemukan, anemia, kondisi endokrin seperti diabetes mellitus, penyakit paratiroid, dan juga menopause, dan juga pemberian steroid, malnutrisi, dan juga merokok. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan untuk merangsang penyembuhan patah tulang itu kita bisa memperkaya suplemen makanan seperti yang mengandung kalsium, protein, vitamin C, dan D. Untuk stimulator tulangnya kita bisa beri berupa listrik elektromagnetik dan juga ultrasound. Untuk metode yang dapat digunakan selanjutnya itu cangkok tulang, yang kita bisa melibatkan penggunaan tulang untuk membantu memberikan perancah pada tulang yang baru terbentuk. Ini bisa dari tubuh pasien dan juga bisa dari donor yang sudah meninggal. Nah, ini bukan referensi yang nah, seperti kita lihat pada kasus ya, pemeriksaan bahwa si Panji ini mengalami patah tulang pada bagian distal femur. Nah, ini dapat kita ketahui dari pemeriksaan radiologi berupa X-ray. Nah, si Panji ini mengalami fraktur, bisa dilihat dari tampak-tampaknya, dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisiknya ditemukan tungkai tidak dapat digerakkan, dan perbedaan bentuk tungkai, bengkak, dan juga gravitasi ini merupakan tanda-tanda dari fraktur, sehingga tadi sudah dijelaskan bahwa hasilnya itu patah tulangnya di bagian distal femur, sehingga dokter menyarankan Panji untuk menjalani operasi. Kenapa dia dirujuk? Karena ini bukan merupakan kompetensi dari dokter umum, sehingga ini merupakan kompetensi dari dokter spesialis, sehingga si Panji ini dirujuk. Untuk penanganannya dirujuk. Mungkin demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.